Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk saudaraku para petani sawit pemula khususnya ya, dimanapun rekan-rekan berada, serta Anda para subscriber setia channel ini tentunya. Mudah-mudahan saudara semua saat ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah rekan-rekan, dari video beberapa detik yang saya tampilkan di awal tadi, mungkin di antara rekan-rekan dalam pikiran rekan-rekan ada yang menganggap wah ini sawit tidak dirawat oleh yang punya ya, atau juga mengatakan, ada juga yang mungkin mengatakan wah mungkin sudah tidak perlu duitnya orang yang punya kebun sawit nih sehingga tidak terurus. Nah, atau juga yang langsung menanggapi wah itu ada pokok atau tumbuhan beringin ada di pokok. Nah itu semua benar, bisa dikatakan benar seperti itu rekan-rekan ya. Jadi saat ini saya ada di depan pokok yang ada tumbuhan beringin rekan-rekan. Nah Anda tengok nih, oke saya angkat dulu. Nah saya tengok ya. Nah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kenapa ini bisa terjadi. Nah, salah satunya ya nanti akan saya jelaskan. Nah, salah satunya kenapa ini tumbuhan beringin ada di pokok ini, ya mungkin di pokok-pokok lain banyak saya jumpai tadi di tempat Anda, mungkin ada juga yang seperti ini. Nah salah satu faktor penyebabnya rekan-rekan ya, oke saya pindah kamera ke kamera belakang ya. Ini pokok ini rekan-rekan ya. Ini salah satunya karena ya di awal memang perawatannya kurang ya. Ini kurang perhatiannya yang punya tanaman ini ya. Nah, tanaman ini oleh petani sawit ini. Nah, Anda tengok ini. Ini nampak sekali ya cara motong pelepahnya ini kurang mepet ke batang tanaman. Sehingga yang terjadi nanti ada ruang. Nah, ini ruang kosong kayak gini. Nah, ini berpotensi tuh ada debu ya. Debu di situ, sisa-sisa seresah di situ ya kan, dekomposisi batang semuanya ada di sini, sehingga berpotensi munculnya tumbuhan-tumbuhan epipit seperti ini ya. Kalau macam paku, tumbuhan jenis paku-pakuan ini ya, macam ini kurang menimbulkan dampak negatif. Tetapi kalau yang tanaman atau tumbuhan, nah ini agak silo ya, biar nampak. Nah macam ini rekan-rekan, ini kan tentu dalam proses panen juga menyulitkan ya. Ini. Nah ini juga rekan-rekan, ini tumbuhan epifit ini sebenarnya hidup mandiri ya, jadi tidak mengurangi atau bersaing ya dalam perebutan unsur hara tanaman sawit, tapi secara estetika juga kurang bagus sebenarnya. Nah, nanti kalau seperti ini berondolan juga banyak sangkut ya kan, berpotensi losis, sehingga harusnya berondolan itu bisa maksimal kita kutip dan kita jual untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena banyak atau terlalu gondrong pokoknya, nah nanti banyak sangkut di sela-sela. Apalagi tadi tumbuhan beringin tadi ya. Nah, ada tengok ini besar ini rekan-rekan ya. Kalau pokok ini masih agak relatif kecil, tentu juga berdampak ya, persaingan terhadap ketersediaan cahaya dalam ketersediaan cahaya untuk tanaman pokok sawit ini tentu merugikan juga. Nah rekan-rekan ya, Anda tengok ini. Nah kalau nanti parah, ada yang kadang-kadang sampai penuh ini, ada saya lihat tanaman kelapa sawit sampai penuh. Nah, tentunya kan merusak keseimbangan fisiologi tumbuhan yang ditumpanginya ini rekan-rekan ya, tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan ini. Nah oke rekan-rekan, jadi sudah tahu ya, salah satu penyebabnya karena kurangnya mepet kita dalam memotong pelepah ya, kurangnya perhatian kita di awal, sehingga bisa diantisipasi sebenarnya tidak sampai sebesar ini yang Anda lihat. Nah yang tadi Anda lihat, nah, seperti itu. Jadi karena ada tempat untuk media di situ tumbuhnya tumbuhan epifit ini, baik itu dari seresah, debu-debu yang nempel situ, sehingga tentu berkembang biak di pokok ini. Nah kalau jenis tumbuhan epipit yang jenis paku ya, tumbuhan paku tadi itu sebenarnya nggak terlalu masalah lah. Tapi kalau yang sudah besar, macam Anda lihat ini tumbuhan beringin, ini kan dalam aktivitas kerja kita juga terhambat, nanti kita nurunkan pelepah sangkut ya kan di tumbuhan ini, akhirnya nanti output kita kan makin kecil. Nah,
untuk berbagi aja nih rekan-rekan ya, cara mengatasinya ya. Ini sebenarnya saya tidak dibayar oleh salah satu produsen produk ini, tapi saya punya kebun sawit. Saat itu saya jumpai tumbuhan seperti ini di pokok sawit, tapi tidak sebesar ini. Nah, saat itu saya menggunakan salah satu produk ya, karena jujur ini saya tidak promosi, karena saya berbagi, jangan sampai nanti rekan-rekan menanyakan ya kan, biar saya jelaskan. Nah, ini rekan-rekan saya menggunakan ini ya, Prima Up 480 SL ya, dengan cara sistem infus akar. Mudah-mudahan bisa juga Anda terapkan di tempat Anda. Nah, banyak juga herbisida sistemik yang lain sebenarnya. Kalau saya saat itu yang saya gunakan dan akhirnya bisa teratasi. Nah, rekan-rekan semua, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi nanti di video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.